Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip induksi yang dirampatkan atau prinsip induksi yang diperluas atau yang sudah digeneralisasikan. Nah, jadi prinsip induksi yang dirampatkan ini atau yang diperluas ini kita gunakan jika suatu pernyataan itu tidak dimulai dari angka 1, melainkan terdapat suatu nilai terkecil yang menjadi batas bawah di mana pernyataan itu berlaku. Oke, kita lihat. Maksudnya itu adalah, coba misalkan di sini ya. Misalkan jika PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat, jadi PN ini adalah sebuah pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat N besar sama dari N0. Nah, jadi perbedaannya terletak di sini ya. Jika pada induksi sederhana, prinsip induksi sederhana, nilai N ini selalu dimulai dari angka 1. Nanti N-nya berbunyi N besar sama dari 1 gitu ya. Tetapi pada prinsip induksi yang dirampatkan, nilai N di sini tidak selalu atau tidak dimulai dari angka 1, tetapi nanti tergantung pada nilai terkecil yang menjadi batas bawah di mana pernyataan itu berlaku. Nah, bedanya hanya di situ saja. Jadi kalau pada prinsip induksi sederhana dia dimulai dari angka 1, maka pada prinsip induksi yang dirampatkan itu tidak harus ya, tidak selalu dimulai dari angka 1, melainkan nanti tergantung pada nilai terkecil yang menjadi batas bawah dari pernyataan tersebut. Nah, bagaimana membuktikan sebuah pernyataan ya, sebuah pernyataan matematika dengan menggunakan induksi yang dirampatkan? Sebenarnya hampir sama dengan prinsip induksi sederhana, yaitu jadi untuk membuktikan ini katanya maka kita hanya perlu menunjukkan bahwa P gitu ya, pernyataan tadi P untuk N sama dengan 0, untuk N sama dengan N0 yang kita pilih tadi ya, itu harus bernilai benar. Nah, ini langkah pertama kita sebut sebagai langkah basis. Kemudian kita akan masuk ke langkah induksinya. Langkah induksinya kita akan membuktikan bahwa, nah pada langkah basis ini ada asumsi yang harus kita buat dulu ya. Jika PN itu benar, jadi artinya kita asumsikan dulu PN itu bernilai benar. Nah, jika kita sudah mengasumsikan PN itu benar, maka kita harus menunjukkan bahwa untuk P, N tambah 1 juga akan bernilai benar untuk semua bilangan bulat N besar sama dari N0. Nah, jika pada langkah 1, langkah 2 kita sudah terbukti gitu ya, atau kita sudah buktikan keduanya benar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa PN atau sehingga PN benar untuk semua bilangan bulat. Nah, jadi perbedaannya di sini pada nilai N0-nya. Kalau pada induksi sederhana kita selalu memulainya dengan 1 ya, P1 benar gitu ya. Nah, ini kalau pada induksi yang dirampatkan tidak selalu atau tidak dimulai dengan angka 1, tergantung pada nilai terkecil yang menjadi batas bawahnya. Nah, di sini untuk supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Di sini katanya untuk semua bilangan bulat tak negatif N, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah sampai 2 pangkat N itu akan sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1. Nah, ini adalah pernyataan matematika ya yang berhubungan dengan bilangan bulat, dan kita akan membuktikannya secara induksi atau dengan menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Oke. Kita tulis ulang soalnya di sini. Nah, coba perhatikan di sini. Katanya untuk semua bilangan bulat tak negatif N, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0. Jadi N-nya di sini tidak dimulai dengan angka 1, tetapi dimulai dari angka 0. Maka 0 inilah yang menjadi batas bawah untuk nilai N-nya gitu ya, yang menjadi nilai terkecil dari N-nya. Maka untuk membuktikan pernyataan ini benar atau tidak, kita bisa menggunakan 2 langkah tadi. Yang pertama, langkah basis, kita akan buktikan bahwa P saat N0 ya, P untuk N0-nya itu akan bernilai benar. Tergantung nanti N0 yang kita ambil ya. Nah, jadi di sini untuk nilai N0-nya yang kita pilih itu adalah 0. Kenapa? Karena yang menjadi nilai atau batas bawah terkecil itu adalah 0 ya, atau nilai N yang paling kecil di sini kan adalah 0. Makanya kita pilih N0-nya adalah 0. Nah, kelihatan ya bedanya dengan prinsip induksi sederhana.
dimana kalau induksi sederhana selalu dimulai dengan 1, kalau pada induksi yang dirampatkan atau yang diperluas, dia tidak selalu dimulai dari angka 1 ya, tetapi tergantung pada nilai atau batas bawah terkecilnya gitu ya, atau nilai n yang terkecilnya. Nah, sekarang kita sudah memilih untuk n0-nya adalah 0, sehingga kita akan menunjukkan ADC ini adalah singkatan dari akan ditunjukkan bahwa P saat 0 ya, P untuk n-nya 0 gitu ya, akan bernilai benar. Oke, kita coba buktikan. Karena di sini saya memilihnya n0-nya sama dengan 0 ya, berarti kan dimulai dari n-nya 0, berarti yang saya ambil hanya 2 pangkat 0 saja. 2 pangkat 0 kita akan buktikan apakah betul 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 pangkat n tambah 1 yang dikurang 1 gitu ya. Kalau seandainya di sini dimulai dari 1 misalnya gitu ya, kalau dimulai dari 1 misalnya berarti nanti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1 gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kita mengikuti daripada nilai n yang paling kecil saja, yang lebih gampang ya. Yang paling kecil adalah 0 ya, kita cukup pilih pada saat n-nya sama dengan 0 ya 2 pangkat 0 sama dengan, apakah betul 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Oke, kita coba buktikan sama dengan 2. Nah, n-nya kita ganti 0 tambah 1, kita kurang 1 sama dengan 2, 0 tambah 1, 1 ya, dikurang 1. 2 pangkat 1 adalah 2, kita kurangkan dengan 1. 2 dikurang 1 adalah 1. Sehingga, betul ya, 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sehingga untuk P0 gitu ya, P saat n0-nya 0 itu terbukti dia bernilai benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Pada langkah induksi, kita perlu mengasumsikan terlebih dahulu untuk PN itu bernilai benar. Jadi ini namanya PN ya, pernyataan PN-nya itu adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 gitu ya. Asumsikan untuk PN itu benar. Jadi kita asumsikan dulu atau kita andaikan dulu. Kita andaikan dulu bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n ini sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Ini kita asumsikan dulu ini bernilai benar ya. Kemudian kita akan masuk pada langkah yang kedua ya, pembuktian. Nah, jika PN itu benar, maka akan ditunjukkan untuk P n tambah 1 juga akan bernilai benar. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya cukup mudah ya. Jadi kita tulis dulu tadi pernyataannya di sini ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat n. Nah, kita harus menambahkan satu suku di sini gitu ya, untuk n-nya itu, di mana n0-nya itu sudah kita ganti menjadi n tambah 1. Nah, jadi karena di sini 2 pangkat n, maka dia akan menjadi ganti ya, setiap bertemu n ini kita ganti dengan n tambah 1. Jadi kita tambahkan satu suku untuk n tambah 1-nya. Nah, jadi kalian tulis dulu 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n di sini ya, sampai di sini. Kemudian tambahkan satu suku lagi, di mana 2 pangkat n-nya ini, n ini kalian ganti dengan n tambah 1. Oke? Kemudian sama dengan, kemudian di sini kita langsung ganti n-nya dengan n tambah 1. Kita ganti ya, n tambah 1, n ini kita ganti n tambah 1 tambah 1. Oke, saya ulangi ya, n di sini, ini kan n tambah 1. Kita ganti n-nya, n ini kita ganti, kelihatan ya saya kurung n tambah 1, kemudian tambah 1, tambah 1, kemudian dikurang 1. Nah, perhatikan di sini, 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n, itu kan nilainya ada ya, nilainya kan ini kan, yaitu 2n, ya, kita buat kurung. Nah, oke, lebih gampang ya, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1, ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n, itu kan nilainya sudah ada, yaitu 2 pangkat n tambah 1 yang dikurang 1. Jadi kita tulis dulu nilainya. Nah, nilai ini kita dapatkan dari sini ya, karena nilainya sudah ada dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n, ini nilainya. Jadi kita pindahkan saja. Kemudian kita tambahkan dengan, tambahkan dengan 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2, nah ini tinggal dijumlahkan saja, n, 1 tambah 1 adalah 2, maka dia menjadi 2 pangkat n tambah 2 dikurang 1, gitu ya. Nah, di sini coba perhatikan, di sini ada 2n tambah 1, di sini ada 2n tambah 1. Jadi, untuk menunjukkan untuk P, n tambah 1-nya bernilai benar, usahakan ruas kiri ini harus sama bentuknya dengan ruas kanan ya, atau sama nilainya dengan ruas kanannya. Nah, jadi kita harus bisa merubah melihat gitu ya, untuk suku-sukunya ini apakah ada yang bisa kita operasikan gitu ya, sehingga nanti bentuknya akan sama dengan bentuk yang di sebelah
kanannya. Nah, jadi coba perhatikan di sini ada 2 pangkat n tambah 1. Di sini juga ada 2 pangkat n tambah 1. Nah, ini kan sudah sejenis ya. Jadi kita bisa jumlahkan. Di sini 2 pangkat n tambah 1 ditambah 2 pangkat n tambah 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat n tambah 2 yang dikurangkan dengan 1. Nah, di sini perhatikan. Ini ada 2 pangkat n tambah 1 ditambah di sini ada 2 pangkat n yang ditambahkan dengan 1. Hati-hati menjumlahkan bentuk ini. Ini tidak boleh 2 tambah 2, 4, jadi 4 pangkat n tambah 1. Nah, itu salah ya. Jadi ini ibaratnya kalau ini adalah X, ditambahkan dengan X gitu ya, maka hasilnya kan akan menjadi 2X. Jadi kalau kita misalkan ini adalah 2N tambah 1 ini adalah dengan X, ini juga X ya, jadi X tambah X, maka hasilnya adalah 2X. 2X ya, X-nya tadi apa? X-nya tadi adalah 2 pangkat N tambah 1. Jadi kalau 2 N tambah 1 kita tambahkan dengan 2, maksudnya 2 pangkat N tambah 1 ya, ditambahkan dengan 2 pangkat N tambah 1, itu hasilnya adalah 2 kali 2N tambah 1. Nah, itu maksudnya. Kemudian kita kurangkan dengan 1 sama dengan 2 pangkat N tambah 2 dikurangkan dengan 1. Nah, ingat lagi prinsipnya ini 2 ini kan artinya sama juga dengan 2 pangkat 1 ya. Ini 2 pangkat 1 dikalikan dengan 2 pangkat N tambah 1. Di bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Dia akan menjadi 2 pangkat 1 ditambah N tambah 1 ya. 1 tambah 1, 2 ya. Berarti 2 pangkat N tambah 2 yang dikurangkan dengan 1 akan sama dengan 2 pangkat N tambah 2 dikurang 1. Nah, terbukti ya. Ruas kirinya sudah sama dengan, bentuknya sudah sama dengan bentuk di ruas kanannya. Sehingga karena kita sudah membuktikan pada langkah basisnya tadi bernilai benar dan langkah induksinya juga benar, maka kita bisa simpulkan karena langkah 1 dan 2 telah dibuktikan benar, maka untuk semua bilangan bulat tak negatif N terbukti bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat N akan sama dengan 2 pangkat N tambah 1 yang dikurangkan dengan 1. Nah, begitu ya cara membuktikan pernyataan matematika dengan menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Oke, berikutnya kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa 4N kecil sama dari 2 pangkat N untuk semua bilangan asli N besar sama dari 5. Nah, di sini kita akan buktikan dulu dengan langkah basisnya. Kita akan buktikan untuk P0, P untuk N0-nya gitu ya, akan bernilai benar. Nah, di sini untuk N0-nya kita akan pilih 5. Kenapa 5 yang dipilih? Karena di sini katanya untuk semua bilangan asli N besar sama 5. Jadi ini pernyataan ini itu ya berlaku untuk N besar sama dari 5. Kalau besar sama dari 5 berarti kan mulai dari 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi kita pilih nilai N yang paling kecil ya atau batas bawah yang paling kecil. Nah, jadi kita pilih N0-nya itu adalah 5. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa untuk P5 itu akan bernilai benar. Ya, kita ambil dulu ya pernyataannya tadi. Kita tulis ulang, Pn kecil sama dari 2 pangkat N. Kita ganti N-nya 5, 4 kali 5 kecil sama dari 2 pangkat 5. 4 kali 5 adalah 20, kecil sama dari 32. Ya, 20 kecil sama dari 32. Nah, terbukti betul ya, karena 20 itu kecil dari 32. Maka untuk P, untuk N0-nya 5 itu bernilai benar. Kita sudah buktikan bernilai benar. Nah, sekarang kita masuk ke langkah induksi. Nah, pada langkah induksi ini kita harus asumsikan terlebih dahulu Pn itu benar ya. Jadi Pn tadi kan adalah 4N kecil sama dari 2N. Jadi ini kita asumsikan dulu ini bernilai benar. Nah, sehingga kita harus menunjukkan untuk Pn tambah 1 juga bernilai benar. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Nah, kita tuliskan dulu tadi Pn kecil sama dari 2N ya, ganti N-nya dengan N tambah 1. Nah, kelihatan ya, N di sini sudah diganti N tambah 1, N di sini juga sudah diganti N tambah 1. Kita selesaikan buka kurungnya, 4N ditambah 4 kecil sama dari 2N yang ditambahkan dengan 1. Oke, nah simpan dulu. Nah, bagaimana cara kita membuktikan gitu ya, untuk Pn tambah 1 juga bernilai benar? Kita sudah dapatkan bentuknya ini, kita simpan dulu. Kita kembali ke Pn tadi. Tadi kita asumsikan bahwa Pn tadi, untuk Pn ya, 4N kecil sama dari 2N ini kan tadi bernilai benar. Nah, kita sudah asumsikan ini bernilai benar. Nah, caranya kita harus merubah bentuk ini supaya sama dengan bentuk yang sudah kita dapatkan ini.
Oke, cara merubahnya coba perhatikan. Di sini kan 4N tambah 4. Di sini baru 4N. Tentu kan harus kita tambah 4. Kalau ruas kiri kita tambah 4, tentu ruas kanan juga harus ditambah 4. Maka pernyataannya atau ini ya, dia akan menjadi 4N tambah 4 kecil sama dari 2 pangkat N yang ditambahkan dengan 4. Nah, untuk mengikuti bentuk ini. Oke, kemudian apalagi yang kita lakukan supaya bentuk ini persis sama dengan bentuk yang ada di sini, ya kan? Nah, jadi caranya adalah di sini saya tulis dulu ya. Nah, mungkin kalian bingung kok bisa jadi 4N tambah 4 kecil sama dari 2 pangkat N tambah 4 kecil sama dari 2 pangkat N tambah 2 pangkat N. Ingat lagi sifat pertidaksamaan. Ya, jika B besar sama dari A, kecil sama dari C. Oke, ini panah ya seharusnya ya, bukan sama dengan. Ini panah ya. Oke, kalian tambahkan di sini tanda panah. Jika B besar sama dari A, kecil sama dari C, maka A akan kecil sama dari C. Ya, maka A ini akan kecil sama dari C. Nah, jadi di sini anggap di sini adalah A-nya dan ini adalah B-nya. Tentu kita harus menambahkan C ya di sini ya, supaya nanti kita mendapatkan bentuk A kecil sama dari C. Nah, kenapa di sini yang dipilih adalah 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N? Nah, coba perhatikan apakah betul 2 pangkat N ditambah 4 itu kecil sama dari 2 pangkat N yang ditambahkan dengan 2 pangkat N. Nah, tadi N-nya dimulai dari N besar sama dari 5 ya. Nah, jadi N-nya harus dari 5. Coba kita masukkan N-nya 5. 2 pangkat 5 adalah 32 ditambah 4, 36. Di sini 2 pangkat 5 adalah 32 ditambah 32 ya. 32 tambah 32 kan 64. Nah, betul ya. 36 itu kan kecil dari 64. Nah, kan terbukti ternyata betul ya, 2N tambah 4 itu kecil sama dari 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N. Dari mana datangnya? Nah, itu tergantung lagi pada kita ya. Harus bisa memanipulasi bentuk aljabar untuk bisa sampai pada bentuk ini. Nah, nanti kalian akan paham kenapa yang saya pilih di sini adalah 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N. Karena setelah diujikan ternyata betul 2 pangkat N tambah 4 itu kecil dari 2N ditambah 2 pangkat N. Nah, kita ini A-nya tadi ya, dan ini adalah B-nya sudah sesuai dengan sifatnya tadi. Jadi kita bisa langsung tuliskan 4N tambah 4 kecil sama dari 2N tambah 2 pangkat N tambah 2 pangkat N. Nah, di sini 4N tambah 4 kecil sama dari 2N ditambahkan dengan 2N. Nah, jadi misalkan lagi ini adalah X yang ditambahkan dengan X, hasilnya adalah 2X. Maka 2 kali X-nya tadi adalah 2 pangkat N. Berarti 2 kali 2 pangkat N. Maka akan sama dengan 4N ditambah 4 kecil sama dari, nah ini kan pangkat 1 ya, tidak dituliskan pangkat 1. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, berarti N tambah 1. Sehingga bentuk ini tadi gitu ya, setelah kita rubah gitu ya, ternyata bentuknya sama dengan bentuk yang di sini. Nah, sudah persis sama ya. Nah, kalau dia sudah persis sama, maka kita sudah membuktikan bahwa untuk P N tambah 1 ternyata nilainya juga benar. Nah, jadi untuk pemilihan di sini ya, maksudnya dari mana 2N tambah 2N, nah itu pandai-pandai kita gitu ya untuk menentukannya supaya nanti hasil yang kita dapatkan bisa ke sini. Jadi ini tidak harus 2 pangkat N tambah 2 pangkat N ya. Anda bisa guna kalau pada kasus yang lain maksudnya ya, Anda bisa menggunakan bentuk atau ya bentuk aljabar yang lain supaya nanti tujuannya, ingat aja tujuannya itu adalah bagaimana cara kita bisa sampai pada bentuk ini, sehingga kalau bentuknya sudah sama nanti dia akan bernilai benar. Nah, gitu ya. Nah, dari 2 contoh soal yang saya berikan, semoga paham ya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.